Assalamualaikum Bu Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Saya juga berharap Bapak demikian. Oke, baik. Nah, di sini saya sebagai supervisor, di mana perkenalkan nama saya Asmadi ya. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Rimamintang, Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di sini saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait tentang praktek coaching yang akan dilakukan oleh ibu dan bapak nantinya, yang mana dalam hal ini ya sebagai coach yaitu Bu Alisa sendiri, dan kemudian sebagai coachingnya yaitu Bapak Suratno. Nah, jadi sebelum itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan saya tanyakan kepada ibu dan bapak. Ya, siap ya? Oke. Siap, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, jadi begini. Nanti pada saat proses coaching, di mana coach dan coachee yang akan melakukan proses coaching nanti akan saya amati ya selama proses coachingnya, sesuai dengan rubrik penilaian saya. Kemudian lalu penilaian coaching yang ibu dan bapak lakukan itu sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya apakah sudah membuka pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee atau tidak. Kemudian apakah jawaban yang tentunya yang akan disampaikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Halisa sampaikan nanti. Nah, sehingga nanti jawaban tersebut tentunya dapat memberikan pencerahan, memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Nah, dan juga jangan sampai lupa ya Bapak dan Ibu sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, ya adanya proses kreatif. Kemudian ketiga, memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Oke, siap ya Ibu dan Bapak ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, jika siap, nah silakan Ibu dan Bapak melakukan proses coaching. Siap, Pak. Assalamualaikum Pak Suratno. Waalaikumsalam Bu Alisa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar ini pagi ini? Alhamdulillah, kabar baik ya, Bu. Syukurlah kalau begitu. Nah, ini katanya ada yang mau didiskusikan sama Ibu. Silakan saja, Pak. Dengan senang hati saya sediakan waktu. Jadi apa ini yang mau diomongin? Terima kasih, Bu. Nah, begini, Bu. Setelah saya melakukan perubahan pembelajaran, yaitu mengenai integrasi kegiatan pembelajaran ini dengan kompetensi sosial emosional, Bu, yang hasilnya jauh yang saya harapkan, Bu. Kompetensi ini pada siswa tidak terlihat, padahal saya sudah merancang beberapa pembelajaran sedemikian rupa. Selain itu, tidak ada rekan guru yang mau berkolaborasi melaksanakan perubahan pembelajaran ini, Bu. Wah, luar biasa perkembangan Bapak ya. Sayang nih kalau tidak ditindaklanjuti. Jadi Bapak itu mengintegrasikan pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional, gitu ya Pak? Jadi, Iya, Bu. apa yang ingin Bapak capai dari diskusi singkat kita ini? Menurut saya gini, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara supaya bisa meningkatkan pemahaman saya atau siswa terkait dengan materi pembelajaran, namun juga terwujud kompetensi sosial emosional yang telah saya rumuskan
Kemudian saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat itu dalam pelaksanaan bisa berubah dalam pembelajaran. Karena saya tidak mungkin berhasil tanpa adanya kolaborasi antar sejawat atau teman-teman sejawat itu, Bu. Iya. Jadi Bapak itu pengen KSE itu optimal, kemudian kolaborasi tercipta dengan baik ya Pak. Nah, jadi menurut Bapak apa sih yang menjadi permasalahan, menjadi masalah dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Jadi untuk jadi permasalahan saya itu adalah intinya ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pembelajaran KSE itu kan belum terintegrasi dengan baik dan belum ada kolaborasi untuk penerapan pembelajaran integrasi ini. Terus bagaimana cara mewujudkan kompetensi sosial dan emosional siswa dalam pembelajaran, dan juga bagaimana caranya agar rekan sejawat mau berkolaborasi menerapkan pembelajaran terintegrasi KSE itu, Bu. Ya, wah, diskusi kita semakin menarik ini, Pak. Saya sudah memahami maksud dan tujuan dari diskusi kita ini. Jadi, ada dua hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran terintegrasi KSE. Iya, Bu. Pertama, KSE itu belum muncul pada siswa, kemudian kolaborasi rekan sejawat. Iya, Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang ingin dicapai oleh Ibu, oleh Bapak di pembelajaran terintegrasi dengan KSE itu? Gini Bu, saya ingin pembelajaran itu berlangsung maupun setelah selesai, siswa itu dapat mengolah emosional dengan mereka dengan baik, berinteraksi dengan orang lain dan efektif, Bu, dan membuat keputusan yang tepat. Namun berdasarkan pengamatan saya sendiri, hal ini belum terwujud, Bu. Padahal saya berkomitmen pembelajaran integrasi KSE ini berkembang dengan kesinambungan, Bu. Apabila KSE terwujud dan tertanam dalam diri siswa. Nah, kalau saya boleh tahu lagi nih Pak, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya pembelajaran terintegrasi KSE itu semakin bagus dan mencapai tujuan, kemudian dapat dilakukan secara berkesinambungan? Menurut saya gini, Bu, saya sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Saya juga sudah membuat jurnal sikap siswa melalui pengamatan dan lembar observasi. Saya juga pun mengajak salah satu rekan untuk berkolaborasi, Bu. Ya, jadi sudah ada langkah-langkah yang Bapak ambil ya. Kalau Ya, tidak keberatan, Pak, apakah Bapak mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran ini? Untuk kalau ada dapat dukungan, apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah, saya sudah berkonsultasi dengan beberapa teman sejawat, Bu. Diterima dengan baik, bisa mendapatkan kerjasama, berkolaborasi, Bu. Terkait dengan dukungan tadi, Pak, bagaimana kolaborasi Bapak dengan itu supaya pembelajaran terintegrasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya harap rekan sejawat memberi saran atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RP saya ini menjadi pengamat dan observasi ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas, Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Terkait dengan langkah Bapak nih dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat, harapan Bapak ke depannya itu seperti apa? Menurut saya ini saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran terintegrasi KSE, yaitu
Semoga dengan waktu pemahaman saya yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dengan peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Gitu, Bu. Nah, berarti kolaborasinya semakin ke depannya meningkat ya Pak ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran terintegrasi KSE juga optimal. Wah, luar biasa harapan Bapak. Lalu, apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi itu dengan KSE? Kolaborasi Bapak dengan rekan sejawat? Alhamdulillah saat waktu luang saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran terintegrasi dengan KSE. Saya juga akan melaksanakan diseminasi kepada rekan sejawat mengenai PSE dan KSE, Bu. Pembelajaran berintegrasi ke SE ini merupakan pembelajaran yang krusial dan harus disegerakan, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Kemudian Iya, Bu. bagaimana ini cara Bapak memastikan bahwa kegiatan itu benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan dengan rekan sejawat itu akan dapat terimplementasi, akan diterapkan dengan baik di kelas. Iya, Bu. Kita tidak akan tahu hasilnya kalau belum dicoba. Nah, ketika kita akan tahu hasilnya kalau belum dicoba, saya akan mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Saya akan menyiapkan ruang yang nyaman dan waktu yang senggang untuk melaksanakan diseminasi dan diskusi itu, Bu. Saya sangat senang karena Bapak punya rencana langkah-langkah yang akan diambil, ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Silakan Bapak laksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan. Nah, nanti apabila ada kendala atau permasalahan yang ada, ini saya akan melakukan waktu. Iya, terima kasih juga, Bu, waktunya. Pak, luar biasa tanggapan Ibu. Mudah-mudahan diskusi ini membuat Ibu semakin senang dan sukses selalu. Saya berterima kasih kepada Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, Bapak juga sukses dengan rencana selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Ibu Alisa sebagai host, kemudian sebagai coachingnya yaitu Pak Suratno ya. Oke, baik, gimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching? Saya merasa senang dan bangga karena saya menjadi bagian dari proses untuk menemukan ide-ide baru dalam perubahan pembelajaran. Oke, semoga ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang pertama Bu sebagai umpan balik pada hari ini. Yang pertama, apa saja yang Ibu dapat melalui coaching ini? Iya, melalui coaching ini Pak, saya sudah bisa menstabilkan suasana, membuat coaching nyaman, kemudian memulai pertanyaan dari yang sederhana hingga menggali pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang mendorong menemukan solusi. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu lakukan tadi, nah semoga membuat coach menemukan solusinya ya, Ibu ya. Oke, bagaimana Ibu menilai ya, diri Ibu sendiri terkait performa dalam hal kompetensi coaching tadi?
Baik Pak, Ya. menurut saya ini ya Oke. Pak, menurut saya alhamdulillah saya sudah fokus hadir sepenuhnya mendengarkan percakapan coaching dan berupaya memahami percakapan tersebut. Selanjutnya terkait dengan performa saya dari angka 1 sampai 10, saya rasa saya mendapatkan 8 lah Pak. Dan ke depan akan Wah, saya tingkatkan luar kembali menjadi 9 bahkan 10 Pak. Oke, luar biasa. Arti Ibu sudah memiliki kemampuan coaching ya terhadap performa Ibu sudah mendapat angka 8. Itu luar biasa loh. Ya. Nah, semoga kedepannya lebih baik lagi ya, sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya, semoga dapat 9 ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya oke ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Ibu Bapak lakukan tadi? Tentu saja boleh Pak, bahkan itu jadi bahan introspeksi diri saya Pak. Bahan refleksi. Silakan Pak. Oke, baik. Nah, dari pengamatan saya tadi, yang pertama yang dapat saya tangkap yaitu pertama proses coaching yang Ibu Bapak lakukan tadi itu menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian yang kedua bahwa kompetensi kehadiran penuh itu sudah sesuai dengan prinsip yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimal potensi coaching ya. Nah, sehingga yang Ibu lakukan tadi memang betul-betul sudah sesuai ya, sesuai dengan harapan kita. Nah, tentunya dalam proses coaching ini saya lihat sangat saling membantu ya, antara coach dengan coaching ya, saling berkolaborasi sehingga coaching itu terkesan bagus sekali ya. Nah, kemudian kompetensi apa sih ya yang ingin Ibu lakukan dan Ibu kembangkan ke depannya? Baik, sebelum menjawab pertanyaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih dulu atas hasil positif pengamatan Bapak. Nah, kalau terkait dengan kompetensi apa yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengar aktif, sama ini Pak, memberikan pertanyaan berbobot. Wah, menambah luar biasa nampaknya ya. Dari ketiga potensi tadi sudah luar biasa ya yang lakukan ya. Dari ketiga kompetensi yang secara spesifik dari ketiga kompetensi tadi yang kira-kira perlu dikembangkan yang mana sih? Iya Pak, jadi secara spesifik itu Pak, dan itu merupakan inti dari coaching saya ya Pak. Jadi ada dua. Yang pertama, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian mendengar aktif. Dua itulah Pak yang perlu saya kembangkan. Oke, jadi tadi Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengar aktif ya. Nah, rencana kedepannya, rencana yang Ibu mau lakukan kira-kira rencananya kapan nih gitu kan, dan butuh bantuan siapa saja untuk meningkatkan kompetensi Ibu inginkan ke depannya. Ya, kalau untuk rencana waktu kapan, kalau bisa secepatnya Pak, sesegera mungkin akan saya lakukan. Kemudian kalau butuh bantuan siapa untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pak, saya akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu CGP, cepat-cepat, kemudian supervisor, dan semualah yang kita ajak diskusi bersama untuk meningkatkan performa saya pada saat melakukan coaching. Oke, jadi dalam hal ini Ibu akan berkoordinasi yaitu dengan CGP ya, kemudian tentunya dengan supervisor ya, kemudian dengan tentunya dengan teman-teman yang lain ya yang bisa diajak untuk berdiskusi ya Ibu ya terkait performa tadi. Ya, betul. Nah, iya, wah luar biasa sekali ya.
Baik Ibu dan Bapak, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini tentunya akan menambah eh, peningkatan, ya, peningkatan kita, ya, terhadap kompetensi Ibu dan Bapak lakukan selama proses coaching. Nah, mudah-mudahan performa yang Ibu lakukan pada hari ini akan terus continue, ya, terus berkelanjutan ke depannya. Jadi tidak ada berhenti sampai di sini saja, tapi ke depannya itu lebih bagus lagi. Sesuai dengan tadi performanya sudah dapat nilai 8 loh. Nah, artinya ya ke depannya lebih baik lagi gitu. Kalau bisa 9 bahkan 10 gitu kan. Nah, itu. Oke. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Bapak, ya. Mohon maaf ya jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, dan saya tutup ya Ibu dan Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.